Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelistikanku TV, channel yang seperti biasa akan membahas tentang listrik, servis, dan berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi lainnya. Oke, Artificial Intelligence atau kita bisa nyebutnya AI. Mungkin saya sedikit terlambat untuk membahas tentang AI ini, namun tidak apa-apa karena mungkin sebagian dari teman-teman saya, subscriber saya juga baru mendengar istilah ini, di mana istilah ini atau artificial intelligence ini saat ini sedang ramai diperbincangkan, yang mana artificial intelligence ini diklaim sebagai salah satu ancaman nyata pada manusia. Ya, kenapa demikian? Karena yang pertama adalah artificial intelligence ini bisa meniru sebuah kecerdasan manusia. Sebagai contoh nih, OpenAI menghadirkan sebuah text bot yang disebut ChatGPT yang bisa menjawab apapun pertanyaan yang kita ajukan padanya. Misalnya kita sedang ulangan nih, lalu ingin mencari jawaban yang pasti, ditanyakan ada ke chatbot ChatGPT tersebut, maka ChatGPT tersebut bisa menjawabnya. Atau kita ingin menulis sebuah sesuatu, misalnya sebuah novel, sebuah cerita, atau sebuah artikel, maka ChatGPT akan membantu kita membuat sebuah artikel yang sangat bagus, sangat realistis, dan sangat mirip dengan buatan manusia. Dan yang paling menarik lagi dan yang paling saya suka dari fitur ChatGPT ini adalah dia bisa membuat sebuah coding atau HTML, di mana kita sebagai manusia awam yang tidak terlalu paham dengan istilah coding-codingan, ya kan, bisa dengan mudah membuat sebuah aplikasi hanya dengan menggunakan ChatGPT. Bisa membuat aplikasi, bisa membuat game, atau bisa membuat apapun yang berkaitan dengan coding-codingan gitu kan. Nah, tidak cukup di sana nih. Jadi AI juga bisa menggantikan kita atau menjadi ancaman nyata bagi kita sebagai seorang penggambar atau seorang kreator dalam bidang visual design ya. Karena apa? Karena saat ini banyak aplikasi-aplikasi atau artificial intelligence yang menghadirkan sebuah image generate AI, di mana dia bisa mengubah sebuah perintah dari teks menjadi sebuah gambar. Salah satunya yang paling populer adalah DALL-E yang bisa kita akses di OpenAI juga sama dengan ChatGPT. Atau ada juga di Bing.com sudah menghadirkan fitur generate image AI. Lalu kemudian ada Leonardo AI. Kemudian banyak lagi aplikasi-aplikasi yang menghadirkan sebuah AI di mana bisa mengubah teks menjadi gambar. Dan juga gambarnya yang dihadirkan itu benar-benar sangat realistis, sangat luar biasa bagus, dan juga bisa mengalahkan desain-desain hasil manusia itu sendiri. Selain itu juga tidak cukup dari sana nih, bagi Anda video editor atau content creator nih, AI juga sudah hadir di bidang audio visual, di mana dia bisa membuat sebuah video sendiri. OpenAI juga menghadirkan sebuah bentuk baru di mana sebuah AI bisa mengubah perintah teks menjadi sebuah video, dan itu bisa menjadi ancaman nyata bagi kita semua, apalagi kita yang bergerak di bidang industri-industri tadi. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah AI ini adalah sebuah ancaman atau sebuah peluang? Dan di sini kita akan menjawab. Untuk mencari jawabannya, saya pernah mendengar sebuah podcast yang sangat menarik dan yang sangat inspiratif, di mana podcast tersebut itu dari Indrawan Nugroho bersama narasumbernya yaitu Pero Periska Aryananda ya, di mana mereka berdua membahas tentang bagaimana membuat generasi Z bekerja keras, di mana pada salah satu bagian pembahasannya itu menjelaskan tentang saat ini atau yang masa akan datang, orang-orang dari generasi Z atau orang-orang yang lulus kuliah, lulus universitas dan mencari pekerjaan itu semakin banyak, dan di mana justru pekerjaan-pekerjaan yang tersedia itu semakin sedikit. Kenapa semakin sedikit? Karena saat ini pembisnis itu lebih memilih menggunakan AI dibandingkan menggunakan manusia untuk berbagai keperluan yang sifatnya seperti tadi, membuat teks, membuat gambar, dan membuat hal-hal lain yang bisa dikerjakan oleh AI.
Kenapa demikian? Karena AI tidak pernah mengeluh, apapun yang diperintahkan oleh pebisnis tersebut dia akan nurut, konsisten, lalu tidak meminta banyak libur, dan tidak pernah demo kenaikan upah. Sedangkan sebaliknya, generasi saat ini, generasi yang bisa disebut generasi Z atau generasi manusia baru-baru ini, itu mulai mengalami yang namanya penurunan kerja keras. Ya, tentu saja para pembisnis ini atau para pengusaha ini atau entrepreneur ini lebih memilih menggunakan artificial intelijen atau lebih memilih orang-orang yang paham akan artificial intelligence ini untuk mengerjakan berbagai hal dengan lebih efisien, lebih cepat, lebih rapih, dan tentu saja lebih murah. Nah, tentu saja hal tersebut merupakan sebuah ancaman nyata bagi kita sebagai manusia. Namun, bila kita amati lebih dalam, di mana AI ini bisa meringkas berbagai pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh banyak karyawan, bisa diringkas dengan menggunakan aplikasi atau menggunakan artificial intelligence saja, ini justru membuka peluang bagi kita tidak takut lagi untuk memulai berwirausaha, membuka sebuah peluang usaha, mengimplementasikan ide kita pada sebuah karya yang nyata, di mana dengan adanya AI ini kita justru tidak perlu lagi merekrut banyak karyawan untuk mengerjakan satu pekerjaan yang justru membuat cost bisnis kita sangat tinggi. Dengan hadirnya AI ini akan membantu kita untuk mengerjakan berbagai tugas-tugas receh dan kita lebih fokus pada ide dan gagasan yang akan kita bawa untuk menghidupkan bisnis yang akan kita bangun menggunakan bantuan artificial intelligence. Nah, jadi apakah artificial intelligence ini adalah sebuah ancaman atau sebuah peluang? Tentu saja menurut saya pribadi, artificial intelligence ini hanya sebuah bagian dari perubahan zaman, di mana perubahan zaman saat ini adalah mulai menggunakan artificial intelligence. Tugas kita adalah secepatnya beradaptasi dengan perkembangan zaman ini. Kemudian aplikasikanlah perkembangan atau kemajuan zaman ini pada hal-hal yang bisa menguntungkan bagi kita. Oke, sekian pembahasan kali ini. Demikian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.